sekali lagi, kalau saya melihatnya ini akademik saja itu ya. Jadi jangan kita berlebihan merespon. Muldoko sebut penusukan Syekh Ali Jaber bukan kriminalisasi ulama. Begini jawaban menohok dari kami. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Bahaya apa lagi bagi negara kita ini? Musibah apa lagi? Kalau ulama selalu diganggu, kalau ulama dianiaya, pisau yang tertancap di tubuh saya sama tertancap di tubuh saya. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup? Kalau kita tidak berbuat, berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Sudah keterlaluan. Sudah berapa banyak ulama kalian aniaya? Carilah pengajian saya kalau mau aniaya. Jangan aniaya saya. Saya tunggu. Jangan memperalat orang yang tidak sholat. Munculkan diri kalian. Siapa sebenarnya kalian? Laki-laki terus terang. Kita ketemu di mana? Setiap kali ada kejadian langsung ponis gila. Anti Al-Quran. Anti hadis. Anti ulama. Komunis. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya. Walau Muldoko sebut penusukan Syekh Ali Jaber bukan kriminalisasi ulama. Begini jawaban menohok dari kami. Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyatakan peristiwa penusukan yang dialami pendakwa Syekh Ali Jaber bukan kriminalisasi ulama mendapat sentilan dari salah satu inisiator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menegaskan, kami berpendapat kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber ini tidak berdiri sendiri. Hal itu kata Adi Masardi bila berkaca di sejumlah peristiwa sejenis di seantero Indonesia sebelumnya dan yang akan datang. Negara punya instrumen kuat untuk usut kasus begini hingga ke pusat pengendalinya. Begitulah kata Adi Masardi dalam Twitter pribadi. Sebelumnya Adi Masardi juga memposting tentang pentingnya melacak riwayat pergaulan penusuk ulama Syekh Ali Jaber minimal 1 bulan terakhir. Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemerintah mengecam keras aksi penusukan dan tindak kekerasan terhadap ulama. Pemerintah juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Peristiwa penusukan yang dialami Syekh Ali Jaber terjadi saat mengisi sebuah acara di Bandar Lampung pada Minggu sore sekitar pukul 16:30. Syekh Ali Jaber mendapatkan luka di lengan kanannya karena serangan senjata tajam tersebut. Penusukan terjadi ketika Ali tengah mengisi acara ceramah di Masjid Al-Faludin Tamin Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. MUI tak terima, Syekh Ali Jaber ditusuk, pelaku harus diproses terbuka. Majelis Ulama Indonesia tidak terima Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal di Lampung. MUI meminta kasus penusukan itu diproses hukum secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. MUI benar-benar tidak bisa menerima perilaku dan tindakan ini karena yang namanya tindak kekerasan dan tindak penusukan itu adalah musuh kedamaian dan perusak persatuan dan kesatuan. Begitu kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya kepada detik.com. Anwar menyebut tindakan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber adalah tindakan permusuhan kepada ulama. Dia khawatir peristiwa ini bisa menimbulkan syak wa syangka yang liar. Hal ini benar-benar mencerminkan tindakan permusuhan terang-terangan terhadap ulama dan tindakan ini jelas-jelas sangat berbahaya karena akan merusak persatuan dan kesatuan serta akan menumbuh suburkan kecurigaan di antara sesama warga bangsa. MUI setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa kasus ini harus dibongkar. MUI mendukung pembongkaran jaringan yang menaungi pelaku. MUI juga sangat mendukung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah menginstruksikan agar aparat keamanan Lampung membongkar jaringan dan motif pelaku penusukan dai kondang Syekh Ali Jaber. MUI berharap instruksi Mahfud MD dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum. Masyarakat menantikan hasil dari pengusutan kasus itu. Diberitakan sebelumnya Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pria pada Minggu
kemarin, peristiwa terjadi saat Syekh Ali Jaber mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Tangan pendakwa itu luka terkena tusukan dan pelaku langsung dibekuk oleh orang-orang di lokasi. Peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber ini langsung mendapat kecaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud meminta aparat keamanan segera mengungkap identitas dan motif dari pelaku penusukan. Aparat keamanan Lampung agar segera mengumumkan identitas pelaku, dugaan motif tindakan dan menjamin bahwa proses hukum akan dilaksanakan secara adil dan juga terbuka. Begitu kata Mahfud MD dalam keterangannya minggu kemarin. Mujahid 212 minta Polri usut penusuk Syekh Ali Jaber. Jangan cepat menyimpulkan pelaku gila. Salah satu anggota Mujahid 212 Damai Hari Lubis meminta Polri segera mengusut tuntas penyerangan yang dialami Syekh Ali Jaber saat berceramah di Bandar Lampung minggu kemarin. Damai meminta kepada penyidik Polri agar tidak terburu-buru menyimpulkan pelaku adalah orang gila. Harus diusut tentang motif dari si pelaku sehingga berani menusuk seorang ulama. Dan kali ini sebaiknya Polri jangan lagi terburu-buru menyimpulkan pelaku gila seperti acap kali publik mendengar. Begitu kata Damai dalam keterangannya. Damai menerangkan pihaknya yang selalu mendukung para ulama mengaku bingung dan heran kepada pemerintah. Pasalnya, pemerintah seperti tidak serius dalam mengusut aksi minimal yaitu kriminal yang dialami oleh ulama. Kali ini kami sangat berharap kepolisian segera mengungkap latar belakang pelaku. Apakah ini benar pelaku sengaja atau mengidap sakit jiwa? Begitulah kata Damai Hari Lubis. Apabila pelaku tidak sakit jiwa, maka harus dikejar juga apa yang menjadi alasan utama penyerangan. Damai curiga ada pihak yang sengaja menyuruh pelaku menjalankan aksi itu. Harus dipastikan gila atau hanya pura-pura gila. Bila benar pelaku mengalami sakit jiwa, kepolisian juga sangat perlu melibatkan psikolog atau ahli jiwa untuk membuktikannya secara ilmiah, serta bertanggung jawab secara hukum. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Ali Jaber saat kejadian baru memberikan tausiah sekitar 15 menit di Masjid Falahuddin Kota Bandar Lampung. Penusuk yang teridentifikasi berbaju kuning lalu merangsek naik ke atas mimbar menusuk Ali. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tak dikenal langsung menghampiri dari sebelah kanan. Dengan itu terjadilah refleks yang tinggi, sempat melakukan tangkisan tetapi terkena lengan sebelah kanan di bahu. Demikian kata Pandra kepada jpnn.com. MUI mengatakan pelaku penyerangan Syekh Ali Jaber bukan orang gila. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Din Samsudin meminta kepada jajaran kepolisian untuk tidak menyimpulkan bahwa pelaku penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber adalah orang gila. Diketahui beberapa peristiwa penyerangan terhadap ulama kerap disimpulkan bahwa pelaku merupakan orang yang memiliki masalah kejiwaan atau gila. Din dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 13 September mengatakan kepada Polri agar tidak mudah menerima pengakuan dan kesimpulan bahwa pelaku adalah orang gila, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu yang sampai saat ini tidak ada kejelasan. Tak sampai di situ, peristiwa penusukan atas Syekh Ali Jaber di tengah pengajian di Masjid Falahuddin Lampung menurutnya sungguh mengagetkan dan patut dikecam. Tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan kejahatan berencana terhadap agama dan keberagaman. Oleh karena itu, Din meminta kepada jajaran kepolisian agar memberi jaminan keselamatan kepada para ulama. Meminta kepada Polri untuk menjamin keamanan para tokoh agama, khususnya ulama dan dai, serta mengusut gerakan ekstremis yang anti agama dan hal yang bersifat keagamaan. Bahaya apa lagi bagi negara kita ini? Musibah apa lagi? Kalau ulama selalu diganggu. Kalau ulama dianiaya. Pisau yang tertancap di tubuh Syekh sama tertancap di tubuh saya. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup? Kalau kita tidak berbuat, berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Sudah keterlaluan. Sudah berapa banyak ulama kalian aniaya. Carilah pengajian saya kalau mau aniaya. Jangan aniaya saya. Saya tunggu. Jangan memperalat orang yang tidak sholat,
Munculkan diri kalian. Siapa sebenarnya kalian? Laki-laki terus terang. Kita ketemu di mana? Setiap kali ada kejadian langsung ponis gila. Anti Al-Quran. Anti hadis. Anti ulama. Komunis. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya. Walau